Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada. Kalau mau dicoblos penampilan langsung kalah Ustadz Dasat. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan subuh hari ini setan bergentayangan di masjid ini. Apa setan yang ada bergentayangan di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Nah, itu setan itu Pak, setan, demi Allah itu setan. Mengalihkan perhatian kita sehingga Bapak terlalu sibuk dengan handphonenya. Itu setan itu. Tolong hentikan siarannya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, di depan pintu sorga kelak ada orang yang bertengkar. Kenapa dia bertengkar? Karena masing-masing mau merasa nomor satu masuk sorga. Yang satu mau masuk ditarik sama orang kedua. Orang kedua pas mau masuk ditarik orang ketiga. Orang ketiga sudah mau dorong pintu ditarik sama orang keempat. Saya lebih berhak. Kata yang satu, saya lebih berhak. Siapa mereka? Kata malaikat, Allah perintahkan malaikat, kau turun periksa itu. Kenapa dia bertengkar depan sorga? Ribut-ribut orang mau masuk sorga, kalau dia ribut di depan sorga. Coba periksa. Turun malaikat. Periksa orang pertama. Tersangka pertama maju yang pertama. Kamu kenapa merasa berhak nomor satu masuk surga? Begini Jibril, saya dulu haji mabrur, bukan haji kajili-jili. Haji kajili-jili itu kalau di Sulawesi haji tapi mendomir ranking 1. Ada kan begitu Pak, haji tapi begitu diumumkan lomba domi malam ini pemenangnya adalah Haji Bacok dengan Haji Sapruding. Haji nomor 1 lomba domi. Haji tapi tidak pernah dilihat di masjid. Haji tapi masih kelihatan lehernya, haja. Ini bukan haji seperti ini, haji mabrur. Yang tadinya tidak pernah datang ke masjid, alhamdulillah pulang haji 5 waktu di masjid. Yang tadinya tidak pakai jilbab, pulang dari masjid pakai jilbab, tapi bukan laki-laki ya. Saya haji mabrur. Katanya haji mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya. Kata malaikat Jibril, siapa yang kasih tahu kau? Ustadz. Kalau begitu kau tidak boleh dahului Ustadz. Gara-gara Ustadz kau tahu, mundur. Panggil orang kedua. Kamu merasa lebih berhak masuk surga. Kenapa? Jibril, saya dulu mati syahid membela agama Allah. Ada yang menghina Islam, saya mati syahid. Nih baju saya masih ada darahnya. Katanya orang yang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya sih, siapa yang beritahu kau? Ustadz. Kalau begitu mundur kamu, tidak boleh kau dahulu itu ustadzmu. Kamu orang ketiga maju. Kenapa merasa berhak nomor 1 masuk surga? Jibril, saya dulu kaya. Alhamdulillah Allah kasih saya rezeki banyak. Tapi alhamdulillah kekayaan saya tidak nikmati sendiri. Saya bangun anak panti asuhan. Saya bantu masjid. Saya sekolahkan anak yatim. Saya muliakan janda-janda tua. Bukan yang muda ya, yang tua. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya. Kata malaikat, siapa yang beritahu kau? Ustadz. Sama semua kau, mundur kau. Tidak boleh kau dahului gurumu.
Maju yang keempat. Kamu kenapa merasa berhak nomor 1 masuk surga? Jibril, saya lah itu tadi yang dicerita yang Ustaz. Itu tuh yang dicerita ini semua ini saya lah ini. Oh kau, siapa kau? Saya Dasat Latif. Oh, baiklah kalau begitu. Silakan masuk Ustaz. Jalanlah si Ustaz. Tinggal beberapa langkah masuk dalam masjid, dia istighfar. Astagfirullah. Kenapa lagi kau istighfar? Banyak cerita kau. Masuklah kau cepat. Begini Jibril, betul saya beritahu mereka, betul saya nasihati mereka, betul saya informasikan ke mereka. Saya masih ini punya ilmu jadi ustadz gara-gara jasanya orang kaya. Saya bisa jadi ustadz karena ada orang kaya yang berikan saya duit beli buku. Saya jadi ustadz karena ada orang bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya nuntut ilmu. Nih saya jadi ustadz, jasa-jasanya nih ini si orang kaya nih. Saya malu sama dia. Sampaikan kepada Allah, saya telah menerima penghargaannya, tapi saya malu kepada orang kaya yang memurah. Saya biarlah dulu orang kaya yang pemurah masuk surga. Orang kaya yang pemurah. Akhirnya disepakati orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Tafadhal, silahkan masuklah dia dalam surga dengan penuh keselamatan dan kesejahteraan. Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang pelit nomor 1 juga masuk. Kemana? Ke neraka. Nah, silakan bapak-bapak. Ya lempar-lempar itu 2000. Tapi surga enggak bisa 2000. Mau masuk surga 2000. Nenekmu punya surga. Kencing aja di Makassar, Pak. Kencing. Dulu di terminal ditulis, Pak. Air besar 1000. Air kecil 500. Masuklah saya. Buang air besar. Selesai saya buang air besar, saya kasih uang 1000. Dia bilang, kenapa 1000 Ustaz? Air besar saja deh. Dia bilang, bohong, pasti kau kencing juga. Oh iya, saya lupa. Akhirnya saya kasihlah uang 2000, kan 1500. Saya kasih uang 2000. Ini dek. Tidak ada kembalinya Ustaz. Masih ada uangku 500. Saya cuma kencing dan air. Tidak ada uang kecil Ustaz. Jadi bagaimana? Dia bilang kencing lagi Ustaz. Coba toilet di Makassar 2000 baru beres Pak. Bapak mau masuk surga 1000. Nenekmu punya surga. Coba tadi itu 1 aja saya lihat uang merah mau masuk surga. Nah berarti Bapak Ibu sekalian, Allah mencintai ulama. Allah mencintai haji mabrur. Allah mencintai orang mati syahid. Tapi jauh lebih Allah cintai orang kaya yang pemurah. Allah cinta kepada orang kaya yang pemurah. Itu bahasa hadisnya, hadis qudsinya. Allah cinta kepada orang kaya yang pemurah. Tapi Allah jauh lebih cinta orang miskin yang pemurah. Nah, orang kaya pemurah biasa men, ada duitnya. Orang kaya keluarin 100.000 biasa, pembeli pulsanya itu 3 hari. Tapi kalau ada orang miskin kasih 1000, Allah lebih cinta kepada yang miskin ini. Kenapa? Orang miskin 100.000 biasa dia makan 2 hari untuk anak dan istri. Tapi dia berani bersumbang sama sumbangannya anggota DPR. Ada anggota DPR di sini? Ada? 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 Yang mana? Oh, astagfirullah. Waduh, astagfirullah. Maaf Ustaz, saya kira Bapak bukan anggota DPR. Soalnya penampilannya tidak menampilkan anggota DPR. Penampilannya lebih kepada Ustaz. Alhamdulillah, bagus ini anggota DPR kita ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa lagi terpilih. Maju Pak Eko. Masya Allah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada yang punya hajat beli mobil? Siapa yang punya hajat beli mobil? Angkat tangan. Siapa yang punya hajat kawin lagi? Oh ini bapak-bapak semua ini. Cuma takut sama istrinya di belakang. Ada yang hajat mau sembuh?
Asam urat, kolesterol, ginjal, ada? Ada semua. Kalau Bapak Ibu mau sembuh, ikhtiarnya doa. Tapi yang menyebabkan doa cepat sampai, didorong cepat sampai doa itu, pendorongnya masuk ke arah Allah doa itu adalah as-sadaqah. Bersedekah. Adik-adik, kenapa adik-adik susah? Malas sedekah. Kenapa malas sedekah? Karena dia pikir saya belum wajib, saya masih anak muda. Tidak, justru kalau anak muda rajin sedekah lebih mulia daripada bapakmu yang rajin sedekah. Maka belajarlah bersedekah. Coba buka Quran. Coba buka Quran. Ketika kita sudah wafat dan gosok mata bangun, "Oi, Jibril, hari apa ini?" Jibril berkata, "Kau sudah mati, bos." Kalau saya sudah mati, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Kembalikan saya dulu ke Medan. Sebentar saja. 5 menit saja ya Allah. Untuk apa? Salat taubat? Bukan. Puasa Senin Kamis? Bukan. Tahajud? Bukan. Khatamul Quran? Bukan. Untuk apa? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sekejap saja, 2 menit saja ya Allah. Untuk apa? Untuk saya hanya ingin ucapkan, ya Allah, ini rumahku, ini mobilku, ini rukoku, ini tanahku, ini tabunganku, saya sedekahkan untuk kehidupan akhirat saya. Itu penyesalan orang yang sudah ada di kubur. Bapak Ibu belum ada kubur sebelum menyesal sedekah. Ibu-ibu ini banyak saya lihat cantik di depan, di belakang saya, di depan saya, di belakangnya bapak-bapak. Ibu-ibu punya cincin, berlian, emas, gelang. Siapa yang punya kalau ibu wafat? Siapa ibu? Siapa? Ahli waris? Bukan, istri kedua. Benar. Ayo. Maka sebelum diambil istri kedua. Ini bapak-bapak kalau kita cerita istri kedua. Berani sampean, berani. Itu orang Bugis sama orang Medan itu sama besar-besar suaranya. Coba lihat kalau orang Medan bicara kayak orang Bekelahi. Sama orang Bugis sama-sama besar suaranya. Cuma bedanya orang Medan takut sama istrinya. Makanya ada disebut polisi Toba. Ya toh? Bagaimana orang Makassar, Bugis? Cuma orang Bugis Makassar tidak takut sama istrinya, cuma istrinya lebih berani. Dia bilang orang Bugis, kawin sudah kau menikah lagi, ku gerek kau. Wah, ngeri Pak. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, sedekah. Sedekah. Tolong tunjukkan saya di Medan ini ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ada? Tolong tunjukkan saya. Ustadz, itu yang di komplek Perumnas, yang tinggi rumahnya warna putih, kaya betul dulu itu Ustadz. Cuma karena rajin sedekah bangkrut. Ada? Tidak ada. Yang bangkrut gara-gara selingkuh banyak. Bukan poligami ya, poligami halal ibu. Nah itu terancam ibu. Ibu mau cepat masuk surga? Mau? Mau? Izinkan suami kawin lagi. Ya, dia bilang banyak jalan menuju surga Ustadz. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur pintas, cepat sampai. Dia bilang tidak apa-apa Ustadz, biar lambat, yang penting sampai. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, tolong tunjukkan orang yang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ada? Ada? Tidak ada. Yang bangkrut gara-gara selingkuh, narkoba, judi, pilkada, pilcaleg. Ayo. Dan tolong tunjukkan saya di kota Medan orang yang senang dan cinta kepada orang pelit. Pernah ada caleg terpilih gara-gara pelit? Pernah ada wali kota terpilih gara-gara pelit?
Tidak ada, Pak. Ayo, saya tanya Bapak Ibu, senang ibu-ibu yang dermawan atau yang pelit? Bapak-bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit, Pak. Demi Allah, tidak ada yang senang orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Itu jeleknya itu pelit. Dia bilang jangan ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya tadi melihat, oh, insya Allah masjid akan direnovasi. Buka sejarah Isra Mi'raj. Buka. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada manusia yang menanam biji. Tanam. Belum spesial. Tapi yang menjadi spesial, tanam langsung tumbuh. Langsung berbuah. Dipetik buahnya, langsung tumbuh lagi buah baru. Dipetik lagi, muncul buah baru. Tanam, langsung panen. Ada di Medan begitu? Tanam langsung panen. Ada? Ada? Di Makassar tanam gagal panen. Ini manusia tanam langsung panen. Hebatnya petik muncul buah baru. Nabi tentu heran karena tidak pernah nampak di manusia itu. Ya Jibril, siapa gerangan itu? Hebat betul itu petani. Dia tanam langsung panen. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang rajin bersedekah ketika dia hidup di dunia. Alhamdulillah. Takmir Masjid Al-Ikhlas Taqwa. Bagus betul namanya ini masjid. Sudah ikhlas takwa lagi. Membuka lahan. Silahkan tanam biji itu. Alhamdulillah. Allah melalui takmir masjid ini menyediakan lahannya. Silahkan tanam biji masing-masing. Apa bijinya? Ustadz, saya bantu 5 sak semen. Berapa satu sak di sini semen? Berapa? 50. Oh, beda 2.000 di Makassar. Ya? 50.000. 5 sak berapa? 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 250. Ini 250 demi Allah, ini anak-anak milenial ini pulsanya satu bulan itu 250. Apalagi yang belajar online, tidak masuk di akalku ini yang belajar online. Saya mengajar Pak di kampus online. Saya mengajar, rapi dia Pak, di atasnya pakai kemeja, di bawahnya pakai celana pendek. Ada lagi yang lebih kurang ajar. Saya sudah setengah mati menjelaskan busa-busa mulut saya jelaskan. Dia sambil dengar sambil makan Indomie. Gimana mau masuk otakmu dong? Coba, pembeli pulsa 250.000 itu habis dan belum tentu kalian bisa masuk surga karena pulsa itu, bisa jadi masuk neraka. Kok bisa? Nonton film seks. Masuk neraka 250.000. Tapi ketika Bapak nyumbang semen 250.000, itulah yang disebut amal jariah. Selama semen itu dipakai, selama itu Bapak Ibu dapat transferan amal meskipun sudah 10 tahun meninggal. Amal jariah. Nah, saya tidak punya uang Ustaz, tapi saya lurah, saya pejabat. Ayo sedekah bangun ini masjid dengan kekuasaan dan jabatanmu. Bagaimana caranya? Bikin proposal, bantu anggota DPR. Korban hari ini anggota DPR. Dia sendiri di sini, saya bully habis hari ini. Ayo. Saya anggota DPR, ayo bikin proposal, bantu pembangunan masjid. Saya tidak punya duit Ustaz, tidak punya jabatan Ustaz. Bantu dengan apa?
Saya mahasiswa Ustadz, tapi saya pandai gambar, saya punya ilmu arsitektur. Oke, kau bantu itu dengan otakmu. Saya mahasiswa Ustadz, oke, ndak punya ilmu gambar-gambar Ustadz. Oke, ndak apa-apa. Ndak punya duit juga Ustadz, ndak apa-apa. Tidak punya juga kekuasaan Ustadz, ndak apa-apa. Bantu dengan apa? Bantu dengan tenagamu. Gimana caranya? Kau angkatlah itu semen. Yang ketawa saya serius ini. Saya juga tidak punya kekuasaan Ustadz, tidak punya camat, tidak punya duit, otak juga beleng-beleng, tenaga juga loyo Ustadz. Gimana cara bantunya Ustadz? Kau diamlah di rumahmu, jangan kau banyak bicara. Ada juga itu Pak, ndak pernah datang jamaah, ndak pernah nyumbang, ndak pernah gotong royong. Kau diam aja di situ cilaka. Ya, bantu masjid dengan diam. Ndak usah diam aja kau pelit. Ayo. Alhamdulillah, Allah buka ladang. Saya mau bantu Ustaz, tapi saya ibu rumah tangga. Gimana caranya? Bantu dengan kirim duit ketika kirim kue ketika orang gotong royong. Saya tidak punya duit Ustaz. Ayo bantu dengan cara apa? Nasi kuning 2 bungkus. Masa ke masjid 2 bungkus? Ya memang kenapa kalau 2 bungkus? Kalau itu kemampuan saya. Allah tidak lihat berapa jumlahnya, yang Allah lihat keikhlasan kita untuk berpartisipasi. Saya tidak punya duit beli nasi kuning Ustadz, tapi saya punya kain. Sedekahkan kain itu. Untuk apa? Ya orang pakai tenda-tenda. Mari berpartisipasi. Merugi kita ketika Allah sudah siapkan lahan seperti ini, lalu kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa saya mau sedekah? Bagaimana saya mau sedekah Ustaz? Saya orang miskin. Bapak miskin karena bapak selalu bermental miskin. Apa mental miskin? Selalu merasa tidak yakin, tidak mampu. Saya orang tidak mampu. Kenapa tidak bisa umroh? Karena bapak selalu bilang, saya orang tidak mampu, saya tidak mampu. Maka Allah sampaikan, ana indosoni abdibi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka saya diterima doanya, saya terima. Kalau dia sangka selalu dalam hidupnya kaya, saya kasih kaya. Maka sangka baiklah kepada Allah. Dan salah satu sangka baiknya itu dengan cara bersedekah. Ketika anak cucu Adam wafat, kata Nabi 3 yang mengantarnya. Pernah lihat orang antar jenazah? Pernah? 3 yang mengantar kita Pak. Apa yang mengantar kita? Kata Nabi 3 yang mengantarmu, 2 yang pulang, 1 yang tinggal menemanimu. Apa itu? 1, harta. Harta. Begitu orang kaya meninggal, keluar semua mobilnya yang mewah, motornya yang mewah, keluar semua Pak. Tapi begitu masuk di kubur, ada hartanya yang masuk? Ada? Ada. Oh, mentang-mentang dia kaya. Ayo masukkan TV sama masuknya TV sama handphone supaya dia bisa berWhatsApp. Mana Pak? Orang kaya sekalipun, presiden 32 tahun sekalipun, bapak kita yang terhormat Soeharto, kan disiarkan langsung waktu itu. Apa yang dibawa masuk beliau? Kain kafan. Meskipun beliau presiden 32 tahun, kain kafan, bukan kain sutra. Coba. Yang kedua, yang mengantar kita, keluarga. Ibu meninggal, siapa yang ngantar? Suami. Nangislah dia, sayangku, kenapa terlalu cepat kau pergi meninggalkan? Mata kanannya menangis, mata kirinya mana yang ganti? Ada kawan saya di Makassar, teman saya haji Pak, meninggal istrinya, nangis dia. Seumur saya jadi manusia, baru saya lihat suami yang nangis seperti itu bapak. Inilah mati saya Ustaz. Rasanya saya tidak bisa lagi lanjutkan hidup saya Ustaz. Inilah istriku sehingga saya bisa jadi seperti sekarang Ustaz. Saya bilang, saya dalam hati kagum juga, hebat betul ini bapak. Sampai bengkak matanya Pak nangis. Begitu cintanya kepada istrinya. Karena dia sukses bantuan istrinya. Masya Allah. Saya bilang hebat ini bapak.
Tapi beberapa bulan kemudian saya pergi jogging, lapangan Karebosi, lapangan andalannya orang di Makassar. Jogging, tiba-tiba saya ketemu dia bersama wanita cantik, masih muda, tidak pakai jilbab, panjang rambutnya, putih bersih. Saya bilang, Pak, siapa itu Haji? Dia bilang, yang baru Ustaz. Dia lupa lah itu bengkak-bengkaknya matanya. Begitulah nasibmu nanti, Bu. Maka yang kedua ngantar kita keluarga, tapi demi Allah tidak akan ada keluarga yang masuk menemani kita ke kubur. Meskipun waktu kita gadis dia godanya kita, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, api akan ku terjang. Pret, bohong. Gimana namanya gunung api kau terjang, kau minum kopi aja panas kau tiup. Oh. Coba yang ketiga ngantar kita apa? Amal. Amal ini amal-amal. Dan amal ini yang disebut amal jariah. Satu di antara amal jariah itu kata Nabi, sedekatun jariah. Sedekah. Sedekatun jariah itu apa? Kata Nabi ada 3. Satu, harta yang bermanfaat. Harta yang bermanfaat. Biar banyak harta kalau tidak manfaat untuk kehidupan akhirat tidak ada gunanya. Ibu bapak tahu enggak? Doa sapu jagat. Tahu doa sapu jagat adik-adik? Tahu? Coba siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Angkat tangan. Doa sapu jagat. Ayo. Angkat tangan, ini anak muda ini. Ini anak-anak milenial. Kau. Apa doa sapu jagat? Enggak tahu? Waduh. Lupa. Angkat tangan, saya kasih kau hadiah. Sini kau, sini. Cepat. Doa sapu jagat. Jangan mempermalukan anak muda Medan. Apa doa sapu jagat? Tapi sebelum kau dapat hadiah ada passwordnya. Siapa namanya neneknya anggota dewan? Pak siapa? Anggota dewannya itu neneknya. Oh, enggak jadi kau dapat hadiah. Nanti hadiahmu minta sama Ustadz Faisal. Pak, saya sudah kasih ilmu, kau minta lagi duit dari saya. Siapa nama tadi, Dek? Taufikur Rahman, Masya Allah, masih muda, rajin berjamaah di masjid. Yang semoga kau menjadi ustadz lebih hebat dari dasar. Oi, Taufikur Rahman, ingat hadiahmu sama Pak Faisal. Oi, Taufikur Rahman, kalau dia tidak kasih kau hadiah, kasih telepon saya yang mintakan ya. Oke. Ya ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada disebut doa sapu jagat yang sepertinya semua Islam hafal dan selalu kita doakan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oh, saya ingat ini Pak, ada orang bawa istrinya 2, dia pergi umroh, tawaflah dia. Satu namanya Hasanah, satu namanya Fatimah. Fatimah ini istri tua, Hasanah istri muda. Oh, dia berdoa lah dia. Putaran pertama tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putar kedua lagi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini si Fatimah istri tua, Bu, mentang-mentang saya istri tua, yang muda aja didoakan, hasanah terus saja didoakan. Putaran keempat itu lagi, putaran kelima marah si Fatimah, dia ketuk kepala suaminya. Mentang-mentang saya sudah tua kok tidak doakan saya ya? Oke baiklah, putaran keenam dia doa. Fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Bapak tahu yang namanya fid dunya hasanah? Menurut ahli tafsir, keselamatan dunia, surga dunia itu satu di antara 4 syaratnya. 4 syaratnya kalau mau disebut selamat di dunia. Satu di antaranya punya harta yang berkah. Apa berkah? Banyak manfaatnya. Orang yang banyak manfaatnya ini orang yang paling baik.
Apa orang baik itu yang bagus sholatnya? Bagus. Siapa orang baik? Yang paling rutin sholat waktu 5 waktunya? Baik. Yang rajin Senin Kamis? Baik. Tapi kata Nabi, yang paling baik di antara semua itu yang disebut tadi, sholat jamaahnya, Senin Kamisnya, tahajudnya, yang paling baik dari mereka itu semua kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa mereka? Yang rajin bersedekah. Bersedekahlah Pak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, dalam sebuah kisah sufi, kisah para sufi, ada orang kaya Pak, kaya sekali. Ketika usianya dia sadari sebentar lagi sakaratil maut. Seperti bapak-bapak ini yang sudah muka-muka sakaratil maut ini bapak ini ya. Nah, ini sudah muka-muka sakaratil maut ini bapak ini. Kamu juga anak muda, kalau kau lihat orang tua begini, jangan kau pikir sakaratul maut lebih cepat ini orang tua dari kamu. Tidak. Ya, itu namanya kematian bukan soal umur, tapi soal ajal. Tiba ajalmu meskipun kau masih muda, mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Anggota DPR, mati juga. Nah, dikisahkan dalam kitab para sufi itu, orang kaya betul, tapi usia senja dia sadar sebentar lagi saya akan wafat. Maka dia panggillah anak, dia panggillah keluarganya, dia panggil anaknya. Nah, sini kau dulu nak. Kalau kau mau temani saya di kubur 40 hari setelah saya wafat, kau temani saya di kubur 40 hari, saya berikan kau hartaku 50%. Ambil aja itu. Kata anaknya, berapa hari Pak? 40 aja nak. Wah, mana mau? Nggak mau saya Pak, nggak usah. Sedihlah dia. Setengah mati dibesarkan, ternyata tidak mau. Akhirnya apa? Dia panggil istrinya. Kaulah kalau gitu temani saya. Anakmu aja nggak mau, mana saya mau? Kecewa dia. Dia panggil saudaranya. Kaulah deh, temani saya. Anak istrimu aja nggak mau, mana saya mau? Akhirnya dia kecewa. Dia bikin pengumuman sayembara. Siapa yang mau menemani saya 40 hari di kubur, ambil hartaku 50%. Oh, sampailah di pengumuman ini sama fakir miskin yang ada di kampungnya. Fakir miskin, betul-betul miskin. Oh, dia mendaftar. Ini yang mendaftar tukang jual kayu. Hartanya cuma satu. Apa? Cuma kampak. Rumah ndak ada. Kampak aja dia punya. Tibalah saatnya tanda tangan MOU. Oke, 40 hari saya temani, harta 50% saya ambil. Sudah tanda tangan. Meninggal betul ini bapak. Dikuburkan, dibikinkan tempat di dalam kubur itu, dibikinkan tempat untuk duduk, ada AC-nya, ada lampunya kecil-kecil. Oh, dia tunggulah 40 hari menunggu. Begitu seluruh pengantar sudah balik, datang malaikat penjaga kubur yang akan bertanya. Begitu dekat malaikat, kenapa ada orang hidup di sini? Nggak jadi dilihat jenazah Pak, yang orang hidup dilihat. Kau, kenapa kau ada di sini? Dia bilang begini malaikat. Oh, ini malaikat sudah ini. Saya punya perjanjian sama ini orang mati. Kalau saya temani 40 hari, saya diberikan hartanya 50%. Saya ini orang miskin. Oh ya, wah nggak jadi ditanya ini orang meninggal. Dia yang ditanya. Benar kau miskin? Iya, saya orang miskin. Saya nggak punya apa-apa. Masa? Enggak, kecuali ini kampak. Itu ada kampakmu. Mulailah ditanya itu kampaknya. Dari mana kau dapat? Dijelaskan Pak. Sampai jam 5 sore istirahat. Kita lanjutkan besok. Itu sudah ditanya dari mana dan ternyata halal perolehnya. Besok ditanya lagi, kau gunakan untuk apa itu kampakmu? 1 hari dijelaskan. Jam 5 besok dilanjutkan. Hari ketiga datang lagi malaikat. Itu yang kayu kau ambil di kebun, apa sudah cocok? Jangan sampai kau membabat membakar hutan. Dijelaskan. Memang ternyata halal cara memperolehnya. Hari keempat berhari-hari ditanya Pak, sampai di hari ke-40. Hari ke-40. Begitu dia datang lihat malaikat, dia langsung lompat naik ke atas. Gembira semua orang. Luar biasa. Hebat, selamat, kau dapatlah harta 50% dari orang mati ini. Dia bilang, apa 50%? Saya tidak mau, ambilnya aja. Ini kampak aja 50-40 hari saya ditanya.
Ini kampak saja 40 hari pertanyaannya. Gimana kalau ada mobil, ada ditanya semua pentilnya? Enggak mau saya. Masya Allah, ini ancaman bagi orang-orang kaya yang pelit. Ditanya dari mana jam tanganmu, dari mana itu behelnya istrimu, dari mana itu jam tangannya istrimu, dari mana itu kacamatamu, semua ditanya. Maka supaya pertanyaannya tidak banyak, sedekah. Sedekah. Mobilmu halal, kau gunakan untuk apa? Ya, siang kerja, malam ngelayap. Banyak pertanyaan. Mobilmu apa? Fisabilillah. Tidak ada lagi lanjutan pertanyaan. Rumahmu? Fisabilillah. Tidak ada lagi lanjutan pertanyaan. Maka Bapak Ibu sekalian, mari mengambil bagian-bagian dalam pembangunan masjid ini sesuai dengan kadar dan kemampuan kita, karena sesungguhnya tidak ada orang bangkrut dan sengsara hidupnya gara-gara sedekah. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon